Shalom Pak, perkenalkan nama saya Bos Tayan dengan NIM 12S25005. Di sini saya akan menjelaskan penugasan yaitu T07. Baik, sebelumnya saya akan baca soalnya. Di sini soalnya adalah tentang function. Pada tugas kali ini kita disuruh untuk mengembangkan beberapa fungsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Soalnya adalah Butet baru saja bertemu dengan seorang dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan suatu program sederhana yang menyimulasikan entitas-entitas di lingkup akademik. Sebenarnya, sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikannya. Sebagai langkah awal, simulator hanya akan menangani entitas mata kuliah, yaitu course, mahasiswa atau student, dan rencana studi atau enrollment. Berikut adalah rincian entitas dalam simulator. Pertama yaitu sebuah course memiliki kode mata kuliah yaitu code, nama mata kuliah yaitu name, lalu kredit atau kredit, dan nilai minimum atau passing grade. Aturan besaran nilai kredit adalah 0 lebih besar dari kredit atau sama dengan 8. Lebih kecil sama dengan 8. Baru kedua, seorang mahasiswa memiliki NIM yaitu atau ID, nama mahasiswa atau name, angkatan atau year, dan program studi atau studi program. Tiga yaitu sebuah enrollment adalah relasi yang menggabungkan course dan student. Sebuah course dapat dikontrak oleh banyak student dan seorang student dapat mengontrak banyak course. Suatu enrollment terikat pada suatu semester di suatu tahun akademik atau academic year. Sebuah enrollment memiliki sebuah course yaitu course, student, academic year, semester, dan nilai yang diperoleh nilai mahasiswa bersangkutan atau grade. Yang keempat yaitu terdapat 3 semester itu ganjil, odd, genap atau even, dan pendek atau short. Yang kelima terdapat 8 opsi nilai huruf itu atau grade yaitu A, AB, B, BC, C, D, E, dan T untuk mengantisipasi situasi di mana nilai belum dimasukkan, maka by default diset dengan non. Untuk setiap nilai huruf dapat dikonversi menjadi nilai angka yaitu 4.0, 3,5, 3,0, 2,5, 2,0, dan 1,0 dan 0,0. Untuk nilai huruf T dan ketika memiliki nilai belum diberikan, maka akan diberikan nilai 0,0. Solution design. Simulator diharapkan memiliki fitur-fitur dasar berikut. Yang pertama, membuat sebuah course dengan menggunakan fungsi atau create course. Kedua, menampilkan informasi dari sebuah course ke student dengan menggunakan fungsi print course. Ketiga, membuat seorang student dengan menggunakan fungsi create student, lalu menampilkan informasi dari seorang student ke student dengan menggunakan fungsi print student. Kelima, membuat sebuah enrollment dengan menggunakan fungsi create enrollment. Keenam, menampilkan informasi dari sebuah enrollment ke student dengan menggunakan fungsi print enrollment. Memperhatikan kompleksitas persoalan, Butet kemudian meminta bantuan dari sang sahabat yaitu Ucok. Setelah mendengar penjelasan Butet tanpa berpikir 2 kali, ia pun bersedia membantu. Jadi sini solusi desainnya yaitu semua entitas telah didefinisikan pada berkas academic.h, lalu entitas itu course, lalu student dan enrollment didefinisikan dalam bentuk strukturs. Sementara opsi nilai atau grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumerated pada academic.h. Juga telah ditulis spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Butet hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas academic.h saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan Butet harus merujuk pada spesifikasi. Output formatnya yaitu berikut adalah format yang keluar dari setiap upaya menampilkan informasi dari entitas. Print course untuk menampilkan kode mata kuliah, nama kuliah, kredit,
dan nilai minimum dalam bentuk nilai huruf. Keempat, data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pip sebagai separator. Yang kedua, print student akan menampilkan NIM, nama mahasiswa, angkatan, dan program studi. Keempat, data tersebut ditulis dalam satu barisan dengan simbol pip sebagai separator. Ketiga, yaitu print enrollment akan menampilkan kode mata kuliah, NIM mahasiswa, dan tahun akademik, semester, dan performa yang diraih. Performa adalah hasil perkalian antara kredit dari mata kuliah dan nilai atau angka yang diperoleh. Performa ditulis dalam format 2 digit nilai presisi. Keempat, data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pip sebagai operator. Komplikasinya itu proses komplikasi harus menyertakan program dengan akademi.h yang berisi implementasi dari spesifikasi. Berikut ini adalah contoh perintah yang untuk mengkomplikasi, yaitu T07_00.c, maka hasilnya akan gcc T07_00.c academic.c -o T00. Dari komplikasi akan dihasilkan sebuah berkas executable, yaitu T07_00. Case-nya yaitu ini menggunakan sebagai contoh yang didemonstrasikan. Berikut adalah keluaran yang diharapkan. Ini adalah keluaran dari T00, yaitu 10S21002 procedural programming 2 dan D. Untuk yang T0701 yaitu 12S22999 Wiro Sableng 2022 Information System. Untuk yang T072 yaitu 10S1002 procedural programming 2 dan D. Lalu 12S22999 Wiro Sableng 2022 lalu information system. Lalu 10S21002 lalu 12S2299 non, itu 0,0. Lalu 10S100 12S22999 AB70. Yang ketiga ya ini sebagai berikut. Baik, setelah itu sini saya akan menunjukkan program yang telah saya buat. Yang pertama yaitu kita membuat include academic.h. Ini berfungsi memanggil feeder custom yang kemungkinan berisi definisi struct seperti course_t, student_t, enroll me, dan enum seperti grade.t, a_t, semester_t yang digunakan di seluruh kode ini. Lalu include studio untuk membuka standar input outputnya. Lalu yang berikutnya include string lib.h, ini berfungsi untuk library standar C, untuk berfungsi utilitas umum. Meskipun fungsi spesifikasi dari library ini belum terlihat dipakai langsung dalam cuplikan kode ini. Yang berikutnya yaitu include string h, berfungsi untuk operasi manipulasi string, khususnya fungsi strcpy yang sering digunakan dalam kode ini. Berikutnya yaitu kita buat char grade to text enum grade_t grade. Ini berfungsi untuk memeriksa nilai variabel grade, variable_grade. Berikutnya yaitu ada case grade A, yang dimana ini berfungsi untuk jika nilainya cocok dengan case yang tertentu, maka fungsi akan mengembalikan string ke huruf yang sesuai. Sini sama halnya dengan grade AB. Jika fungsi tersebut cocok dengan nilai AB, maka akan dikembalikan sesuai yang diminta. Itu sampai nanti KT. Lalu di sini ada grade non. Ini berfungsi untuk non return. Ini berfungsi untuk jika nilai belum ada atau tidak dikenali, maka program akan langsung mengembalikannya ke teks non. Berikutnya ada float, calculate, underscore performance, enum grade, underscore t, underscore grade, unsigned, sort, underscore credit. Ini berfungsi, setelah itu kita membuat float value.
Float value ini mendeklarasikan variabel value bertipe desimal untuk menyimpan bobot nilai yang 2 angka. Yang berikutnya ada Swiss grades, ini menggunakannya untuk mengecek nilai indeks huruf. Lalu ada case grade A dan value-nya 4,0. Ini yang mengonversikan jika nilai A itu adalah 4,0. Sama halnya dengan AB. Yang ini nilai AB-nya yaitu 3,5. Sama juga halnya dengan B yaitu 3,0, ada BC juga 2,0, lalu ada C yaitu 2,0, ada D yaitu 1,0. Nah, setelah itu sini ada ada case grade A. Ini berfungsi di sini berfungsi untuk jika nilai E atau T tertunda atau belum ada atau non, maka dihitung bobotnya yaitu 0. Lalu untuk yang lalu kita membuat return value. Return value kredit ini berfungsi untuk mengembalikan hasil perkalian antara bobot angka atau value dengan jumlah SKS atau underscore kredit. Setelah itu ada sini void print course struct course underscore t course. Ini berfungsi untuk mencetak data mata kuliah dengan format kode yaitu MK, lalu nama MK, SKS, nilai, lalu kelulusan, diubah teks memakai fungsi grade. Lalu di sini ada yaitu ini juga berfungsi untuk mencetak data mahasiswa dengan format name ID, nama, tahun angkatan, dan program studinya. Yang printf ini berfungsi untuk mencetak kode mata kuliah dengan format MK, SKS, lalu nilai kelulusan. Selanjutnya ada void print underscore student struct student underscore t, lalu student, lalu sini printf persen s juga, lalu new line student ID student. Ini berfungsi untuk mencetak data mahasiswa dengan format name ID, nama, tahun angkatan, dan program studi. Setelah itu kita membuat void print enrollment struct enrollment underscore enrollment. Ini sini juga ada float performance, calculate performance, enrollment grade, enrollment course, credit. Ada juga sini float printf-nya yaitu persen S dan 2F. Ini berfungsi yang pertama yaitu untuk menghitung performa menggunakan fungsi calculate underscore performance. Kemudian mencetak data dengan format nilai MK, nilai mahasiswa, nilai huruf, lalu nilai performa persen 2F. Ini digunakan untuk mencetak nilai performa dengan 2 angka di belakang koma. Yang berikutnya yaitu struct course grade course char code, char name, unside, sort, credit, enum, dan ini berfungsi struct course t credit. Lalu struct course CRS ini berfungsi untuk membuka objek CRS bertipe course yaitu T. Lalu kita buat strcp CRS code underscore code. Ini berfungsi untuk menjalin string kode inputan ke dalam atribut kode milik objek CRS. Hal yang sama dilakukan untuk atribut nama juga. Yang berikutnya yaitu CRS grade sama dengan underscore credit. Ini berfungsi untuk mengisi nilai SKS dan batas lulus langsung melalui penugasan karena bukan array atau string. Lalu di sini kita buat return CRS. Ini berfungsi untuk mengembalikan objek CRS yang sudah diisi. Berikutnya kita membuat struct student grade student. Ini berfungsi cara kerjanya sama seperti yang create a course. Fungsi ini membuat variabel std kemudian memakai fungsi
strcpy untuk menyalin ID, nama, tahun, dan program studi ke dalam struct tersebut, lalu mengembalikannya. Yang berikutnya adalah struct enrollment create enrollment. Ini memiliki fungsi struct enrollment yang ini berfungsi untuk membawa objek tipe EMT bertipe enrollment. Setelah itu EMT course ini berfungsi sebagai menyimpan keseluruhan data objek mata kuliah mahasiswa ke dalam struct enrollment ini. Lalu strcpy yaitu EMT years ini akan berguna untuk mengatur tahun ajaran dan semesternya. Lalu EMT grade ini EMT grade sama dengan grade non ini berfungsi untuk mengatur nilai default atau awal pendaftaran ini menjadi grade non. Belum ada nilai karena baru mendaftar. Setelah itu kita membuat return EMT untuk mengalihkan objeknya ke dalam EMT-nya. Baik, sini saya akan mencoba merankannya. Kita membuat new terminal. Setelah itu kita buat gcc underscore, lalu kita cari sampai dapat yaitu sesuai apa yang kita minta, yaitu pertama T07 underscore 00. Ini setelah itu kita spasi. Maaf, saya salah mengerangkannya. Saya akan mencoba untuk mengerangkannya kembali. Kita buat new terminal. Setelah itu kita buat gcc, lalu kita cari file yaitu academic.c. Setelah itu kita cari yang pertama yaitu T underscore 07 underscore 00. Kita cari sampai dapat menggunakan tab. Setelah ini kita min o, lalu kita buat variabelnya, misalnya kita buat gas, kita enter. Setelah itu kita buat titik garis miring lalu gas. Maka output yang dikeluarkannya akan sama seperti yang ada pada soal tersebut, yaitu yang ini, yaitu case 00 yaitu 10S1002 programming lalu 2 lalu D. Kita coba juga yang berikutnya, yaitu kita tab cari academic.c. Setelah itu kita tab lagi, kita cari yaitu yang kedua T007 underscore 01. Setelah itu kita min o, kita buat ini dengan kata OK, enter. Lalu kita titik garis miring lalu OK, enter. Maka punya akan sesuai dengan yang ada pada T underscore 02. Lalu yang ketiga yang T002 yaitu kita buat gcc underscore, kita tab cari academic.h. Setelah itu kita spasi, lalu kita cari yang T02. Setelah itu kita spasi min o, lalu kita buat variabelnya yaitu misalnya u, enter. Kita cari, kita buat u, enter. Maka hasil yang keluar akan sama seperti yang pada ini, yaitu 10, 12. Lalu yang setelah itu kita akan membuat yang case 3 itu T07 underscore 03. Setelah itu gcc tab, kita cari academic.h, kita tab sampai dapat yang T07 underscore 3 itu case ketiga. Oke, kita min o, lalu kita buat variabelnya yaitu g, kita enter.
lalu G, enter. Maka hasilnya akan sama seperti yang ada pada soal ini. Untuk yang baik, semuanya udah sesuai dengan permintaan pada soal. Baik, sekian penjelasan saya tentang program ini, Pak. Jika ada penjelasan saya yang kurang, saya minta maaf, Pak. Terima kasih, Pak.